Oke, guys, di video kali ini saya pengen share kepada Anda apa sih sebenarnya yang disebut dengan landing page. Ya, landing page itu apa sih? Jadi, basically sebuah landing page adalah sebuah halaman website. Habis ini mau saya tunjukin sebuah halaman website yang ditujukan ketika ada traffic datang. Traffic itu apa? Traffic itu adalah orang yang datang. Jadi orang itu datang, pelanggan, customer, follower, subscriber, apapun itu. Pokoknya ada orang datang, masuk ke sebuah website, sebuah halaman. Kita nggak nyebutnya website yang kompleks, yang lengkap, yang apapun itu. Kita cukup menyebutkan bahwa sebuah halaman, oke? Itu yang disebut landing page. Karena apa? Karena trafficnya, Anda minta nih trafficnya, klik link di bawah ini. Klik link di sana, di sini, di bio saya, di komen saya. Oke? Nah, ketika diklik, maka dia akan datang, masuk ke sebuah halaman. Ketika datang, makanya itu disebut dengan sebuah landing page. Oke, jadi Anda paham dulu nih ya, landing page adalah sebuah halaman, satu halaman yang orang datang. Nah, sekarang ada beberapa macam sebenarnya landing page itu. Ya, jadi ada squish page, ada product page, ada sales letter, whatever, panjang banget gitu ya. Saya pengen share pada Anda yang singkat dulu. Yang pertama adalah landing page yang disebut dengan squish page. Jadi apa sih squish page itu? Jadi squish page itu contohnya seperti di sini. Jadi kalau Anda lihat nih ya di Instagram saya seperti ini. Nah, di sini saya punya landing page, oke, di atas. 3 stepnya di sini, kalau ini diklik ya, tribelio.page/Denny Santoso. Ini kalau diklik. Nah, ini yang disebut dengan landing page, guys. Oke, ini yang disebut dengan landing page. Saya mau menunjukkan squish page itu seperti apa. Squish page itu, ini saya ada contoh landing page. Saya klik di sini, ini contoh landing page. Misalkan Anda bergerak di bidang insurance atau financial gitu. Ya, saya klik landing page finance, insurance. Nah, muncul kayak begini. Masa depan di tangan Anda dan sebagainya. Mau punya ini, kata-kata singkat, habis itu that's it. Punya rumah dengan gaji 8 juta, masukkan nama dan email. Jadi kayak, kalau kamu pengen punya rumah sebelum umur 30 tahun, bukan 3 tahun, 30 tahun, meskipun gajimu di bawah 8 juta, saya akan kasih tahu caranya. Masukkan nama, email, dan nomor WA. Nah, ini yang disebut dengan squish page. Jadi sebisa mungkin very simple, singkat banget, nggak kebanyakan teks. Tujuannya kayak begini. Nah, squish page biasanya memang tidak banyak teks di mana-mana, karena tujuannya tidak mau mendistract orang. Tidak mau orang ada, menu blog, menu pesan, menu apapun itu di atas gitu. Karena kalau ada banyak hal seperti itu, maka orang akan cenderung ngeklik ke sana kemari dan melupakan squish page-nya. Ya, jadi karena mendatangkan traffic itu sebenarnya ada harganya, teman-teman. Anda harus posting, Anda harus create konten, Anda harus bayar iklan. Maka squish page ini optimal banget digunakan untuk menangkap traffic. Jadi udah Anda datengin, Anda tangkap trafficnya. Oke, ambil gitu. Nah, ini squish page ya. Jadi singkat banget. Biasanya juga squish page ini digunakan oleh cold traffic. Jadi dari social media, dari iklan, dari mana-mana gitu, yang cold ya, yang belum pernah subscribe di Anda, itu masuknya ke sana. Yang belum jadi customer Anda, itu masuknya di sana. Jadi Anda hajar masuk ke sana supaya Anda dapat database-nya duluan. Baru setelah itu kita olah. Mau begitu masuk dikasih landing page yang lengkap, boleh. Atau mau masuk kemudian di email baru diedukasi, itu juga boleh. Itu flexibility. Jadi itu nanti namanya adalah funnel design. Kita ngomongnya nggak ke sana dulu, kita ngomongnya baru ngomongin landing page building aja. Ya, jadi landing page seperti itu. Nah, kalau yang panjang, saya kasih contoh ini yang panjang misalnya. Ini ada listbuildingblackbook.com, tempat di mana kalau Anda mau beli buku saya, ya, listbuildingblackbook.com. 13.500 kopi sudah terjual. Yes. Nah, kayak begini, ini dijelasin semuanya nih. Dijelasin semuanya, ada diliput di mana aja, kemudian testimonial orang. Oke. Nah, kayak gini. Ini product page. Jadi landing page yang bentuknya adalah product page. Jadi menjelaskan dan orang bisa langsung order di sini. Ya, saya mau gitu. Jadi kalau order barulah kita proses. Oke, jadi Anda paham di sini ya. Ini ada isinya seperti apa, ini menjelaskan. Nah, biasanya teman-teman, biasanya ini untuk warm traffic atau untuk hot traffic. Jadi kalau Anda sudah punya database-nya, kemudian Anda arahkan ke sini. Sebisa mungkin seperti itu flow-nya. Ya, jadi mereka udah paham, udah tahu, udah interested, pengen tahu produknya seperti apa. Nah, baru dari sini diajak masuk ke sebuah halaman seperti ini. Ya, kalau Anda bilang marketplace, yes, marketplace itu namanya landing page juga.
halaman website, halaman produk Anda itu disebut dengan landing page yang namanya adalah product page. Ya, jadi nggak ada masalah sama sekali bentuknya seperti apa, penggunaannya tergantung sekarang mau yang mana. Jadi kalau orang masih cold banget, Anda belum punya database-nya dia, maka yang ada di kepala pertama kali adalah of course gimana caranya mendapatkan nama, email, dan nomor telepon atau WA dia. Itu yang pertama, supaya kita bisa grab dulu database-nya. Ketika kita sudah punya database-nya, barulah kita kasih tahu dia, kalau kamu tertarik dengan produk ini, maka klik link di sini. Diklik masuk lagi ke landing page yang namanya adalah product page tadi. Ya, jadi benar-benar semuanya bisa dipakai, teman-teman. Bukan ada benar salah, bukan tentang harus pendek, harus panjang, enggak. Dulu maybe yes, ada yang bilang above the fold. Misalkan ada istilah above the fold. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nyuruh orang beli, nyuruh orang jualan itu kalau di desktop nih sebisa mungkin di atas. Jadi nggak usah di-scroll halamannya. Tapi hari ini I think lebih dari 95% traffic datangnya dari mobile. Apalagi kalau misalkan traffic Anda dari let's say dari Instagram. Siapa yang buka Instagram di desktop? Sangat jarang banget. Kebanyakan orang akan scroll lewat handphone mereka. Mobile berarti kan, ketika klik landing page, mereka sudah terdidik dengan baik bahwa apapun di dalam mobile bisa di-scroll. Mau baca berita di-scroll, mau social media, mau Instagram, semua scroll. Bukan ke samping ya, tapi ke atas. Dari bawah ke atas gitu, scroll. Jadi hari ini above the fold nggak terlalu seperti zaman dulu lagi di mana orang belum tahu sama sekali. Hari ini above the fold is okay ya. Jadi kalau Anda bisa mendesain above the fold is okay, nggak usah di-scroll. Tapi kalau misalkan sampai harus di-scroll, ya it's okay juga, nggak ada masalah. Karena marketnya udah terbiasa, terdidik seperti itu. Oke, so I think itu teman-teman untuk membuat landing page untuk produk Anda. Ya, mulai manfaatkan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kalau Anda perhatikan, kalau Anda cuma menggunakan Instagram saja, posting-posting saja, Anda tidak menggunakan Instagram Anda dengan optimal. Karena ini adalah sumber traffic. Instagram adalah social media, tempat orang ngumpul. Hari ini 86 juta pengguna di Indonesia menggunakan Instagram. Jadi kalau misalkan Anda sudah create konten rutin, berarti apa? Anda mau menangkap attention mereka. Attention, oke? Jadi supaya orang suka follow. Makanya dilihat adalah jumlah followernya naik atau enggak, kontennya di-share atau enggak, kontennya di-save atau enggak. Itu apa sih? Orang tertarik. Oke, so attention grabber. Nah, kalau Anda sudah dapat attention mereka, what next nih? Jangan orang yang sama dibuang lagi hanya untuk besok Anda kasih attention grabber lagi. Kayak kayak mancing gitu ya, mancing ikan di laut gitu. Misalkan Anda kasih umpannya udah dibuat seenak mungkin supaya ikan hiunya ketangkep. Begitu ketangkep gigit umpannya, Anda lepasin lagi. Habis itu besok Anda kasih umpan lagi, ketangkep lagi, lepasin lagi. Buat saya itu orang gila. Oke, orang gila. Karena apa? Karena ya harusnya kalau mau nangkep hiu ya udah dikasih umpan, ditangkep, diangkat, dimasukin ke kapal. Bukan dilepasin, besok dikasih umpan lagi. Itu kebanyakan orang ngelakuin sosial media kayak begitu kan. Kasih, habis itu lepas, kasih lepas. Engagementku bagus, ikan hiunya mau datang terus. Iya, ikan hiunya mau datang terus, tapi kamu nggak punya ikan hiu. Karena setelah datang kamu lepasin lagi, nggak pernah kamu bawa ke kapal. This is the biggest mistake mindset di social media bagi banyak orang, terutama yang baru mulai. Ya, jadi hopefully Anda di sini paham bahwa social media kayak begini, goalnya simple banget, attention grabber. Setelah itu baru klik link di sini di bio, kemudian terserah Anda mau ngomong apa di situ. Anda mau ngomong tentang mau jualan kayak, mau ngajak ke komunitas kayak. Misalkan di sini saya bisa jualan ini. Nomor 1 adalah langsung ke landing page. Misalkan nomor 3 adalah join ke komunitas. Kayak begini. Jadi langsung masuk ke Tribelio misalkan. Nah, kayak begini. Kan enak banget ya. Jadi begitu masuk, ini loh ada kolamnya. Masuk, ini loh ada kolamnya begitu. Bukan cuma dikasih makan dilepas, dikasih makan dilepas. Karena itu nggak jelas banget sih kalau bisnis kayak gitu. Alright guys. So I think itu aja kali ini. Hopefully Anda mulai paham ya cara menggunakan landing page, pemilihannya seperti apa. Dan Anda bisa join ke komunitas saya di Tribe Hackers kalau Anda pengen berdiskusi bisnis Anda cocoknya pakai landing page seperti apa. Alright, thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.